Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media mungkin tidak terlalu lama ya. Intinya terkait dinamika masalah kerumunan sejak dari bandara, kemudian di Jakarta, kemudian ada acara peresmian peletakan batu pertama masjid di Bogor, ya, itu memang menjadi perhatian publik ya. Walaupun dalam kacamata saya berbagai dinamika kerumunan ini terjadi juga di masa-masa sebelumnya kira-kira begitu. Tapi mungkin karena berbarengan dengan kedatangan Habib Rizik Syihab yang sudah lama tidak ada di tanah air sehingga menimbulkan atensi yang luar biasa. Nah, ekses itu seperti yang sudah kita pahami, kepolisian meminta klarifikasi dari berbagai pemimpin wilayah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tadi, walaupun latar belakang dan asal muasal situasinya itu tidak bisa dipersamakan. Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore ya, sama juga untuk dimintai keterangan. Ya. Jadi bahasanya bukan diperiksa tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor. Tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum, hal-hal seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Hanya ingin saya ingatkan melalui rekan-rekan media bahwa semua provinsi di luar Jakarta itu sistem kewenangan pemerintahannya berbeda. Ya. Kalau di luar Jakarta, semua kewenangan teknis itu ada di wali kota dan bupati. Jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dan gubernur itu koordinatif ya. Jadi tidak wajib melaporkan, hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau kodam yang sifatnya komando di mana laporan harus langsung. Nah, singkatnya itu saja ya. Jadi besok jam 9 saya akan hadir, saya akan ditemani oleh Biro Hukum karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan gubernur yang berhubungan dengan penegakan protokol kesehatan ya. Dan proses-proses hierarki tadi bahwa Satgas di Jawa Barat itu tidak satu ya. Kalau di Jakarta kan satu, di Jawa Barat Satgas itu ada 28, satunya provinsi, 27-nya adalah Satgas di level kota kabupaten. Saya kira itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Mengenai elaborasinya tentunya tidak bisa saya sampaikan sekarang, itu karena saya menunggu jawaban pertanyaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Yaitu saya akan jawab hal-hal yang sifatnya teknis besok, Kang, karena itu bagian dari materi yang panjang dan prosedur bagaimana setiap proses-proses ini dilakukan. Yang lain? Beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman, Pak. Yang pertama terkait ini, Pak, pendataan untuk vaksin nanti warga seperti apa untuk di Jabar, Pak, apa sudah dilakukan, terus nanti teknisnya seperti apa. Terus yang kedua terkait ini, Pak, zona merah 3 yang di Pilkada, ini kan akan diselenggarakan, antisipasinya seperti apa. Dan terakhir tanggapannya, Pak, terkait instruksi Mendagri yang kabarnya kalau ada kerumunan nanti kepala daerah bisa disanksi, ini seperti apa? Ya, yang pertama terkait vaksin, tadi saya menemani Pak Wakil Presiden di Karawang, di Bekasi, di Puskesmas Cikarang, melakukan simulasi. Kami memberi masukan kepada pemerintah pusat. Pertama, kemungkinan puskesmas itu tidak akan cukup. Ya, jadi Jawa Barat mengusulkan pevaksinan bisa dilakukan di gedung-gedung besar seperti Gor Bulu Tangkis, RSG, dan lain-lain. Yang kedua, proses edukasi harus terus dilakukan karena
vaksin itu terbagi dua nanti siapa yang menerima. Ada yang mandiri, kelompok menengah atas, ada yang gratis menengah bawah. Jadi yang di cover nanti di puskesmas, di tempat-tempat publik itu adalah untuk golongan yang dibiayai penuh oleh APBN. Sementara yang mandiri itu bisa dilakukan di klinik-klinik, di rumah sakit dengan jadwal menyesuaikan, kira-kira begitu. Kemudian terkait pilkada, itu beberapa daerah yang zona merah seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, itu sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi menjelang hari pencoblosan, proses-proses pengurangan intensitas kegiatan, itu arahan dari kami. Karena COVID itu kan tinggi intensitas kegiatan, tinggi juga potensi penularan. Jadi kepada yang pilkada sedang zona merah, arahan kami adalah mengurangi yang namanya intensitas kegiatan kampanye. Kemudian yang terakhir, surat Mendagri saya juga akan bahas besok ya, mohon izin. Karena itu kait-mengkait nanti dengan narasi dari kegiatan. Karena begini, harus dilihat secara komprehensif, adakah perilaku tercela dari kepala daerah yang melanggar hukum. Nah, biasanya pemberhentian itu dalam definisi itu secara pribadinya melakukan perilaku tercela yang melanggar hukum, maka biasanya diproses pemberhentian. Tapi kalau ada dinamika seperti ini ya, nah itu yang besok kita elaborasi. Contoh demo, kumaha demo kerumunan kan, nah itu juga, masa kalau setiap ada demo kalikan semua terus kepala daerahnya yang harus bertanggung jawab secara teknis. Saya kira itu ya, mungkin besok mohon maaf memberikan masukannya di Jakarta ke kawan-kawan di sana. Saya sampaikan tidak ada rencana, tapi mungkin saja karena silaturahmi itu mulia syariat agama, ya. Jadi silaturahmi itu harus kepada siapa saja. Tapi apa spesifik orang per orang belum tentu. Bisa tidak perlu, bisa perlu sesuai kebutuhan. Tidak ada komunikasi. Ya. Makasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.